netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen. Kan kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose, aduh ada Apose, ya kan netizen ada Apose, dan bajunya merah. Merah banget ya, ini cuma biru banget antara air dan api kayaknya. Diputusin sendiri netizen, katanya dia sudah ketahuan ya hari ini ya. Aku api. Jadi maksud kamu kalau kasih tahu ke netizen gitu kalau kamu tukang yang ini yang bagian ngadem-ngademin, aku yang kompor, aku yang api. Maksud kamu kayak gitu? Enggak juga sih, itu kan udah mulai berapi-api kan, belum apa-apa ya. Jujur aja nih netizen ya, tadinya aku tuh mau nanyain kabarnya Cema. Cuman karena Cema kayak ke aku tuh kayak apa ya, suka bikin kayak gitu nggak suka, aku nggak mau nanyain kabar dia. Ya udah deh, kalau misalnya Daniar nggak mau nanya kabar Cema aja yang nanya kabar Daniar. Daniar gimana kabarnya hari ini? Aku nggak mau jawab kan, udah dijawab tadi katanya kan, kayak katanya kan kayak api sama air gitu. Oh jelas, karena hari ini aku bakal memberikan informasi-informasi seputar para selebriti, apalagi nih bukan hanya yang hanya bertikai ya kan, yang lagi adem ayem aja aku beritakan gitu kan. Dan banyak banget berita bahagia hari ini ya. Banyak bahagia. Ya, itu kan meski di tengah-tengahnya juga ada nanti yang menjadi bahan perbandingan dari para netizen. Aduh, emang kalau misalnya netizen tuh pasti kalau misalnya ngomongin selebriti tuh ada aja kejulitannya. Iya, ya kan? sama kayak kamu banding-bandingin gitu, kayak ini aku air, aku api. Kan aku bagian dari netizen. Aku akan ungkit terus gitu kan, sampai nanti di akhir acara. So kalian netizen jangan lupa harus nonton kita dari awal sampai akhir ya kan. Bener banget. Dan ini di awal perjumpaan kita ini kita akan buka dengan berita bahagia ya, sekali-kali netizen. Belum jangan huru-hara kayak tadi kita udah bukanya udah panas-panasan nih Daniar sama Cema, jangan ya. Karena ini udah ada berita nih dari Marcel Chandrawinata yang akhirnya punya anak. Congratulations. Congratulations. Ini kayaknya jaraknya deket sama kakaknya ya. Oh ya Nadine, betul. Ini kayaknya bisa jadi bestie nih kalau misalnya nanti udah besar ya kan. Karena deketan banget jaraknya. Tapi ini netizen juga banyak yang salfok. Soalnya kan gak banyak yang tahu kalau misalnya ternyata Marcel ini udah menikah. Dan bahkan tiba-tiba ada kabar punya anak aja. Iya, tapi yang jelas ini berita bahagia netizen. Langsung kita intip yuk seperti apa sih kebahagiaan mereka. Ini dia. Emang ya kalau misalnya Marcel itu adem ayem, gak ada berita buruk apa, gak ada berita miring apapun. Jauh dari terus gosip. Benar, terus tiba-tiba sekarang ada berita bahagia datang dari keluarga kecilnya ya kan. Dan kemarin kan ada berita bahagia juga datang dari kakaknya Nadine yang baru melahirkan anak perempuan. Dan sekarang Marcel nih istrinya melahirkan anak laki-laki. Kayaknya lengkap banget nih keluarga ini ya sekarang. Semakin lengkap, jauh dari gosip ya kan. Hidupnya udah pasti bahagia. Betul. Sekarang dilengkapi kebahagiaannya dengan datangnya sang putra lahir ke dunia ini. Sekali lagi congratulations buat Marcel dan juga sang istri. Semoga ini selalu anaknya diberikan kebahagiaan, kesehatan. Nanti juga gedenya bisa membanggakan orang tua. Amin. Pokoknya aku tuh kalau udah ngelihat yang namanya pasangan muda ya, jauh dari gosip, tahu-tahu punya anak, senang banget gitu ya. Semoga sambil dalam hati ini ikut berdoa, ya ampun semoga nanti kita bisa kayak gitu netizen ya. Kalian jangan bisa julid doang gitu loh. Harus balance ya. Balance netizen ya. Ini apakah hari ini komentar juga bakalan balance? Langsung kita cek ya lewat kolom komentar nih. Yang pertama ada komentar dari Morris Sharma. Aku ketinggalan berita. Udah nikah ya? Aduh gue udah resmi menikah gitu. Memang kemarin tuh pernikahannya dia bukan yang model yang rame-rame ngundang orang banyak, mungkin juga lagi pandemi kan. Jadi kayaknya yang penting pemberkatan datang sama keluarga, sama sahabat-sahabat. Yang penting tuh sah netizen. Dan yang penting hikmat ya kan, disaksikan sama orang-orang terdekat. Jadi kita lihat di komentar berikutnya. Datang dari Sevin Syahreza, suka deh lihat artis yang anaknya lahir langsung kasih lihat fotonya. Emang gak, apalagi banyak yang sekarang ini banyak banget artis-artis yang baru melahirkan tapi muka anaknya ditutup-tutupin gitu loh, biar penasaran netizen. Kan netizen jadi kesel ya kalau misalnya ini satu ini langsung dilihatin gitu aja. Betul. Tanpa bikin penasaran netizen di rumah. Tapi kita juga harus menghargai privacy karena kan nggak semua, kadang tuh ada public figure yang merasa kayak dirinya itu udah kehidupannya menjadi konsumsi para netizen gitu kan. Jadi dia itu nggak mau anaknya kayak terenggut haknya, kemerdekaannya. Jadi nggak apa-apa netizen, kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Ingat, nggak ikut punya anak kalian ini ikut marah-marahin, hargain ya, harus bisa mengerti dan bisa yang namanya menghormati yang namanya perbedaan. Oke, kita cek yuk komentar terakhir. Ada
Sapose, ada Ferianto Gunawan. Ih, kayak pernah kenal deh. Salah nggak ya? Selamat Kak Marcel dan Ci Desi. Congratulations tuh. Jadi banyak banget netizen juga yang ikut happy ngelihat berita kelahiran anak pertama dari Marcel ini gitu kan. Meskipun nih Marcel belakangan kayaknya dilihat udah jarang banget kelihatan warawiri nih di TV. Semoga sebentar lagi ya kan dengan adanya sang buah hati gitu kan semakin diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan gitu. Seneng banget kan mereka tuh dari dulu idola aku. Kembar, ganteng semua dan jomblonya lama gitu. Jomblonya lama. Dalam hati kapan bisa dipacarin? Udah nikah. Udah nikah. Mundur deh ya. Tapi kan masih ada yang satunya lagi kan? Tapi kan nggak boleh, itu udah ada yang punya juga ya, nggak apa-apa. Kita hanya sekedar mengagumi aja lewat TV dan tentunya kita bakalan menunggu nih karya-karya terbaru dari Marcel. Alright, kita bakalan pindah nih netizen ke next topic. Berita berikutnya nih datang dari, kita lihat artikelnya belakang. Alhamdulillah istri Opik melahirkan anak kedua. Masih berita bahagia ya datang dari istri Opik yang baru melahirkan anak kedua. Congratulations sekali lagi. Kenapa? Istri yang mana? Istri yang mana? Istri yang muda. Istri yang muda, istri yang kedua ya, yang kapan hari sempat ditutup-tutupin itu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ini berita bahagia. Kita nggak akan tutupin, kita langsung berikan kepada netizen semua di rumah. Ini dia. Congratulations buat Kang Opik gitu kan. Ini meskipun lama nggak kelihatan nyanyi-nyanyi lagi, tahu-tahu udah punya anak. Ini ternyata yang kapan hari sempat diisukan ya kan. Akhirnya sekarang beneran menjadi istrinya gitu ya. Betul. Kan cuman aku tuh gagal fokus netizen ini, kenapa sih kalau ada berita bahagia kok nggak bisa ikutan bahagia gitu. Kenapa yang dari masa lalunya yang lama, dari istri yang pertama dibawa-bawa sih, diseret-seret ke berita yang bahagia ini gitu kan. Kasihan kan, aku akhirnya ikutan ke bawah gitu kan, nggak enak ya netizen ya. Tapi beneran deh, aku ini ngomong bukan karena ala-ala. Aku akan buktikan melalui kolom komentar. Langsung kita cek ya. Tuh, dari Cherry, walau ada garis keturunan aneh nggak mau, tetap nggak respect. Kasihan Mbak Dian yang udah menemani dari nol nih ya, menemani bergadang keliling pula dia hianati gitu. Ini kayak cerita di sinetron ya, kayaknya zaman sekarang tuh kalau rumah tangga yang nemenin siapa dari nol, giliran udah berjaya itu dia sama yang lain gitu kan. Ini mungkin karena sang mantan istri kayak ya udah nggak kuat, udah nggak cocok, mungkin akhirnya lebih memilih berpisah, dan akhirnya netizen sekarang memilih untuk membandingkan. Aduh, perih memang. Benar, jangan dibanding-bandingin masa lalu sekarang, ini masa depannya. Mbak Baby Silvana ini tuh menjadi masa depannya dari Kang Opik ya kan, apalagi udah punya 2 anak nih dari lucu loh, istrinya juga cantik. Cantik. Ya, kita lihat nih komentar netizen yang kedua, apakah masih kontra atau pro? Datang dari Mahtukinse, aduh susah banget namanya ya. Istri 1 saja pada sakit pinggang, apalagi istri 4 bisa-bisa merangkak katanya. Iya, kalau misalnya 1 istri aja udah capek banget kayaknya ngurusnya ya. Enggak ngurus, tapi maksudnya kayak harus lebih bertanggung jawab. Benar, tanggung jawabnya karena tuh kan, berat banget. Betul, karena kan bukan cuma hanya fisik, jasmani, tapi finansial, mental. Apalagi kan kalau udah punya istri pasti ada yang namanya anak gitu. Apalagi 4 katanya. Iya, tanggung jawabnya itu pasti lebih gede ya. Jadi bukan cuma jalan itu kayak netizen ya. Kita ceknya komentar terakhir nih, ada siapa sih? Komentarnya nih dari Ali Zuhri. Ini istri yang disembunyi-sembunyikan dari istri pertama yang bertahun-tahun itu kah? Dulu pernah deh ada beritanya dinikahin gitu loh sama backing vokal diam-diam. Ih, jadi istri itu beritanya Mas Opik nggak sih? Kan netizen, ini yang aku tadi bahas di awal. Ini netizen mah bener-bener gitu ya. Kenapa ya, namanya jejak digital tuh nggak bisa dihapus gitu kan. Betul. Ingat aja, padahal ini kejadian udah berapa tahun, anaknya aja Mas Opik sekarang udah 2 gitu, tetap diseret yang namanya masa lalu yang lama. Aduh, ya udahlah netizen, gimana lagi gitu kan. Sekarang yang penting Mas Opiknya juga sama istrinya, yang mantan istrinya udah memutuskan untuk hidup terpisah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting anaknya tetap ditanggung jawabin gitu. Betul. Sekarang kita doakan aja semoga dengan istri yang ini nih udah nggak ada lagi yang namanya isu-isu kayak dulu. Ini menjadi yang terakhir dan yang paling penting bahagia. Apalagi sekarang anaknya udah 2 nih ya kan, udah kayak keluarga Indonesia yang bahagia banget. Benar program banget, pemerintah. program 2 anak cukup gitu kan ya. Tapi kayak Kang Opik bakal nambah lagi sih kayaknya. Mudah-mudahan ya 4 lah maksimal ya, jangan banyak-banyak Kang Opik. Kasihan soalnya teh babynya. Teh babynya kasihan. Ya udahlah netizen ya, pokoknya sekali lagi congratulations buat Mas Opik, buat sang istri Kak Baby ya. Semoga anaknya sehat terus, bahagia terus, amin. Amin. Oke, kita pindah lagi yuk ke next topic. Ini ada berita dari Sapose, kita bacain. Ih, ganteng, cantik.
sama-sama terkenal, sama-sama booming ya kan. Warganet ramai nih jodohkan Amanda Manopo dengan Reval Hadi. Ingin kenalkan dirinya. Warganet cocok banget menggantikan Mas Al. Aduh, Kalau tapi kayaknya kalau kemarin- saya ngegantiin masal kayaknya agak susah ya. Apalagi udah melekat banget nih. Kita Kenal banget. Amanda Manopo kan sama yang Mas Al ini tuh di sinetronnya tuh memang kuat banget karakternya. Tapi kalau misalnya digantiin sama Reval Hadi, ya mungkin kata netizen masih bisa lah. Dan inilah request dari netizen. Kira-kira seperti apa reaksi dari Amanda Manopo? Ini dia. Emang ya netizen ini paling jago kalau misalnya masalah mencocok-cocokkan gitu kan. Ada yang viral dikit dicocok-cocokin. Shipin. Ada yang naik dikit dicocok-cocokin gitu loh. Kayak seneng banget gitu loh. Padahal kan kalau misalnya emang image dari Amanda Manopo tuh di sinetron ya emang kuat banget sama Mas Al. Tapi netizen maksa banget nih kalau misalkan Reval Hadi bisa menggantikan Mas Al. Hey, kalau ada yang single kenapa harusnya sama yang double sih? Gitu. Iya. Ya kan Mas Al juga udah punya istri, mendingan sama Nah. yang ini jelas. Karirnya juga lagi naik-naiknya. Hey, ini kan 100 ini loh cowok terganteng dunia. Siapa Wah, yang nggak mau luar ya biasa. kan? Netizen hanya bisa menjodohkan, tetap jodohnya di tangan Tuhan netizen Betul. ya. Oke, mendingan cek yuk kolom komentar. Komentar pertama datang dari Elizabeth Munte. Jangan mau Mas Dian, Manda tangannya udah diciumin sama Al katanya. Emang ya netizen ya, sampai hal seperti itu dicari tahu loh sama netizen di rumah ya. Bahkan kayaknya udah dihitung nih berapa kali tangan Amanda Manopo diciumin sama Mas Al katanya. Tapi sayangnya sampai sekarang ini kabarnya masih belum terjawab netizen ya. Jadi penasaran kan kalian semua? Sama, saya juga penasaran. Sambil penasaran kita bacain lagi komentar nih. Ada Alicia Gaff. Enggak deh, enggak usah aneh-aneh ya. Reval Hadi cocoknya sama yang mukanya kalem-kalem. Amanda Manopo kurang kalem apa? Apalagi di sinetron ya kan. Jangan gitu netizen, nggak apa-apa lah. Kalian yang nge-shipin, kalian yang bete. Kesel sendiri kan. Ada aja. Ya udah. Sudah, kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Tara Alenta, Reval Hadi itu the next Reza Rahardian. Nggak cocok main sinetron, apalagi pasangannya Manopo katanya. Nggak rela aku. Tapi kan maksudnya kalau misalnya masalah pasang-pasangan kan nggak ada yang tahu ya, jodoh di tangan Tuhan semuanya. Tapi Dan kalau di tangan misalnya- produser. Betul. Dan untuk masalah karir kayaknya emang kalau misalnya Reval Hadi ini tuh dia lebih fokus ke series dan juga film. Kalau misalnya sinetron kayaknya bukan apa ya, belum dia coba Belum, gitu. tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti nextnya mereka ini bisa jadi satu film bareng. Amin. Gitu ya kan. Netizen nggak apa-apa, karir orang nggak ada yang tahu. Dan berita Amanda Manopo dan Reval Hadi itu menjadi penutup perjumpaan kita di segmen ini. Tapi netizen jangan khawatir karena masih ada beberapa informasi yang bakalan kita update buat netizen di rumah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Kalau tadi ya kan netizen nyocok-nyocokin ya kan antara Amanda Manopo sama Reval Hadi. Sekarang nyocok-nyocokin juga nih antara banding-bandingin antara Citra Kirana dan juga Weni. Ini beda banget ya netizen ya. Jangan dicocok-cocokin. Itu kalau Weni masa lalu dari Rizky. Kalau misalkan Citra masa depannya Rizky. Jadi nggak bisa disama-samain. Kita bacain nih artikelnya. Tuh, penampilan Citra Kirana versus Weni Aryani. Lebih keibuan siapa? Sama-sama ibu. Betul. Netizen, pokoknya ya yang namanya orang tuh dalam hidup nggak boleh membandingkan kehidupan seseorang dengan orang yang lain gitu. Meskipun kita itu yang namanya fanatik sama orang boleh, tapi terlalu berlebihan juga nggak boleh. Sama halnya dengan benci. Benci sama orang, nggak suka sama orang, silahkan. Tapi bukan berarti kalian juga membandingkan. Pastinya mereka beda, punya kehidupan masing-masing. Sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang perempuan yang memiliki hati gitu ya netizen ya. Oke, sekarang kita waktunya cek nih kolom komentar. Ada komentar dari Yeni Edward. Penting banget apa dibanding-bandingin penampilan, dan intinya mereka sama-sama sayang sama anak mereka. Ini pintar nih komentarnya gitu ya. Sama-sama seorang ibu, sama-sama sayang terhadap anaknya, dan sama-sama bakal memperjuangkan yang namanya masa depan dan kebahagiaan anaknya. Bener banget. Coba kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa ya? Dari Rizka Febriani. Ya elah, kagak penting bet, tiap orang itu cantik dengan caranya masing-masing. Bener banget. Kayaknya netizen hari ini tuh pinter-pinter dan apa ya, pro semua gitu ya. Nggak ada hal-hal negatif yang dikeluarkan sama netizen di rumah. Bener banget nih. Kalau misalnya untuk masalah cantik tuh ada standarnya masing-masing gitu loh. Semua orang bisa berpendapat sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Selera ya betul. netizen. Komentar terakhir, ayo apakah masih pinter juga kalian nih? Dari Dintri, nggak usah membanding-bandingkan orang ya, karena setiap orang tuh punya kelebihan, kekurangan. Apa adminnya
sudah ngerasa lebih baik dari kedua ibu itu? Ayo adminnya, apa merasa benar? Itu tadi intinya adalah semua yang dikomentarin oleh para netizen hari ini tuh benar banget. Karena setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan gitu kan. Bagaimana cara kita aja bisa menyikapi dan ngelihatnya dari sisi yang positif. Jadi netizen kalau sama halnya kayak berita-berita yang kita berikan gitu kan. Kita tuh harus pinter-pinter ngelihat nih. Ya udah yang positifnya kita ambil, negatifnya kita hempaskan lagi. Bener banget. Oke, kita bakalan pindah ya. Bener Ke banget. next topik ini dan sekaligus adalah berita penutup hari ini. Ada Sapose. Nih artikelnya di belakang nih. Mana nih artikelnya? Nggak bisa itu. Nih, Nisa Sabian. Kesal disoraki penonton saat manggung. Nggak usah dengerin kata orang katanya. Emang nih, Cema udah lihat nih videonya di sosial media. Kalau misalkan Nisa Sabian tuh mencoba untuk mengajak penonton di rumah nyanyi bareng dia. Tapi ada beberapa penonton yang menyoraki. Dan Nisa Sabian langsung mengeluarkan statement, jangan dengerin kata orang. Nah, kalau tadi kan Ucema nih yang udah lihat. Mendingan sekarang kita langsung lihat nih. Kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya. Ini dia. Luar biasa, ini satu hal positif yang aku lihat dari seorang Nisa Sabian adalah dia punya mental yang sangat kuat. Sebelah nggak dapet kiss gitu. Sempet loh mbaknya, ini luar biasa ya. Ini yang namanya konsisten gitu kan. Konsisten mentalnya baik, konsisten juga menghibur semuanya tentunya. Betul banget. Semoga nanti ke depannya Nisa Sabian dan juga grupnya itu kerjaannya semakin ramai. Amin. Ya. Amin. Gak ada lagi disorak-sorakin sama netizen. Betul gitu banget. ya. Karena kasihan juga kalau ngeliatnya kayak gitu. Kalau aku sih kalau udah digituin bisa pulang nangis gitu netizen ya. Ayo kita cek nih. Ada Sapose yang komentar, ada Sandi. Karma itu nyata rupanya ada ya. Karma zaman sekarang tuh instan tau. Langsung ya kan, apalagi dilihat sama netizen secara langsung pasti netizen juga bertindak gitu kan. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari MMAyu77, rekam jejak tidak terhapus semerdu apapun suaramu. Kalau merebut suami teman sendiri tetaplah diingat sepanjang masa. Tapi kita juga belum tahu ya untuk masalah yang ini benar apa enggaknya. Tapi kita sebagai netizen harus berbijak juga. Jangan sampai terbakar emosi untuk hal-hal seperti ini. Kita tinggalkan hal-hal negatif, kita ambil yang positifnya aja. Yes, kita cek yuk ini kolom komentar yang terakhir. Kira-kira ada Saposka ya. Gelai, katanya pelakor gelai. Jawabnya juga gampang, kamu gak dapet kiss lah yang sebelah sini karena gak nyanyi. Aduh, pokoknya kalau udah ngebahas tentang yang namanya Nisa Sabian ini gak pernah ada habisnya ya netizen ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya segala sesuatu kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Kedepannya biar karirnya lebih bagus lagi. Karena kasihan kan kemarin itu gara-gara gosip ini sempet mereka itu sangat redup sampai detik ini. Bahkan nih nyanyi aja buktinya bukannya disautin di mana-mana kan orang biasanya kalau nyanyi konser-konser sautan enggak disurakin. Sedih ya. Sedih banget sih. Dan mudah-mudahan ya Nisa Sabian dan grupnya juga masih bisa terus berkarya dan netizen bisa memaafkan apa yang udah dilakukan dan lain sebagainya lah ya. Kita lupakan semuanya dan ternyata berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan sedih dan jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di next episode dengan berita-berita terbaru lainnya pastinya. Yes, dan sebelum undur diri nih, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang nih pemerintah udah boleh yang namanya di outdoor kita lepas masker, tapi bukan berarti kita lengah ya netizen ya. Jadi harus banget kalian untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk selalu nonton CNN di next episode only on MSC Channel. Bye-bye. Ya.